Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi menarik Bapak Ibu Guru yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu Guru. Setidaknya ada dua informasi, yaitu terkait dengan program terbaru dari Pak Mendikdasmen ya untuk guru-guru, dan juga terkait dengan pencairan TPG THR 100% dan gaji ke-13 yang memang aturan pemerintahnya sudah dikeluarkan ya, tapi untuk anggaran tahun 2026. Nah, berbicara terkait dengan program terbaru baru di launching oleh Pak Mendikdasmen, ada yang banyak bertanya bahwa apakah kemudian ini akan menambah administrasi guru-guru lagi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, kita perlu membedah informasi ini dalam video ini lebih dalam. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu Guru untuk tetap stay tune di channel ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, ini adalah briefing eksklusif Pendidikan 2026, Mandat Sistem dan Peta Kesejahteraan Nasional. Jadi panduan komprehensif, batas waktu Sindara. Jadi yang disebut itu adalah Sindara tanggal 13 April Bapak Ibu Guru ya. Jadi Bapak Ibu Guru punya waktu beberapa hari, 5 hari ke depan, 6 hari ke depan untuk berjibaku untuk mengenal Sindara ini ya. Jadi alokasi dan juga alokasi THR 55 triliun dan konteks ekonomi nasional. Nah, jadi salah satu programnya itu, informasinya itu Bapak Ibu Guru adalah Sindara. Jadi Saraf Pusat Ekosistem Pendidikan Dasar ini adalah sistem informasi dan integrasi data guru pendidikan dasar, kini menghubungkan seluruh wadah profesional secara digital. Jadi data-data Bapak Ibu Guru itu akan tersinkronisasi melalui sistem Sindara ini, di mana Bapak Ibu Guru itu harus mengupdate data-datanya ke sini. Pertanyaannya adalah, apakah berbeda dengan Dapodik? Nah, untuk lebih jelasnya kita harus menunggu dulu launching kepastiannya Sindara ini tanggal 13 April tersebut. Jadi Sindara itu nanti akan ada guru KKG ya, SD dan MGMP, kemudian kepala sekolah, MKKP dan MKKS, kemudian ada pengawas dan bimbingan, juga ada anak usia dini. Jadi sistem terpusat ini itu menentukan sebenarnya komunitas secara real time untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, protokol wajib ada 3 langkah integrasi Sindara. Segera Bapak Ibu Guru verifikasi status Bapak Ibu Guru sebelum portal ditutup pada pertengahan April. Jadi ada batas maksimal yaitu tanggal 13 April. Kalau Bapak Ibu Guru sudah bisa mengetahui informasi Sindara, mungkin sudah bisa buka, atau paling gampangnya Bapak Ibu Guru masuk ke Google, buka Google-nya, terus ketik aja Sindara gitu. Yang pertama itu otorisasi ya. Jadi login portal Kemendikdas menggunakan akun belajar resmi. Kemudian identifikasi ya, klik lihat komunitas dan cari nama KKG atau MGMP Anda dengan syarat ketua komunitas wajib mendaftar lebih dulu. Jadi ada ketua komunitasnya. Kemudian integrasi ya, jadi status terdaftar dan terhubung dalam database nasional. Nah, yang perlu Bapak Ibu Guru perhatikan bahwa Sindara ini punya batas waktu akhir pendaftaran dan integrasi data, yaitu tanggal 13 April 2026. Jadi jangan sampai lewat tanggal 13 April Bapak Ibu Guru. Nah, keterlambatan itu dapat mempengaruhi pendataan komunitas Bapak Ibu Guru sendiri ya. Nah, untuk matriks finansial dalam hal ini adalah terkait dengan pencairan THR dan gaji ke-13. Banyak yang bertanya kapan akan dicairkan. Saya memahami betul apa yang Bapak Ibu Guru khawatirkan, pertanyakan ya, mengingat mungkin karena sebelum-sebelumnya seringkali terjadi pencairan yang telat atau bahkan anggaran tahun 2025 itu belum dicairkan dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu Guru itu perlu mengetahui informasi ini lebih jelas. Jadi keduanya memiliki dasar hukum yang sama, namun dengan jadwal komponen dan tujuan stimulasi yang berbeda ya. Jadi kalau untuk THR ini beda ya Bapak Ibu Guru ya, THR yang reguler yang Bapak Ibu Guru dapatkan waktu menjelang hari raya ya. Jadi kalau untuk yang THR tujuannya itu stimulus ekonomi menyambut hari raya Idul Fitri. Jadwalnya itu bertahap sejak 26 Februari ya. Nah, komponennya itu 100% penuh. Jadi meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerja. Nah, kalau gaji ke-13 diistilahkan gaji ke-13 itu ada bantuan pendidikan
yang menyambut tahun ajaran baru. Nah, biasanya itu dicairkan pada bulan Juni, bahkan sampai Juli gitu Bapak Ibu Guru. Jadi kalau bulan Juni, Juli tidak ada uang yang masuk ke rekening Bapak Ibu Guru, patut dipertanyakan. Karena baik swasta maupun ASN itu gaji ke-13 itu dicairkannya pada bulan Juni. Kemudian dicairkannya pada apa? Selalu ada informasi ya yang di ini. Tapi kalau untuk ASN itu sendiri itu sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Jadi semestinya Bapak Ibu Guru itu dapat ya. Nah, gaji ke-13 itu juga komponennya itu 100% penuh ya. Ada gaji pokoknya, tunjangan keluarganya, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Nah, yang perlu diketahui, gaji 13 ini tidak akan dicairkan bersamaan dengan THR Bapak Ibu Guru. Jadi tidak bisa serentak semuanya sama ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi bertahap, artinya bertahap itu THR dulu baru gaji ke-13. Nah, untuk alokasi APBN sebesar 55 triliun untuk THR ASN 2026, jadi anggaran nasional itu meningkat 10% dari 49 triliun tahun lalu untuk disalurkan kepada 10,5 juta penerima. Jadi 20,2 triliun itu ASN daerah, penerimanya itu sekitar 4,3 juta jiwa. Kemudian 39% itu adalah 22,2 triliun itu ASN pusat, TNI, Polri yang menerima itu 2,4 juta jiwa, dan 21% itu adalah 12,7 triliun yaitu pensiunan ya, di mana penerimanya itu ada sekitar 3,8 juta jiwa. Nah, penerima itu meliputi PNS, CPNS, P3K full waktu ini ya, bukan yang paruh waktu. Kemudian pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan. Nah, untuk lini masa menuju Idul Fitri dan jadwal WFH pencairan, jadi integrasi kalender kerja adaptif ya, jadi work from anywhere ya atau WFH itu, dan jendela distribusi finansial. Jadi 26 Februari itu ada sesi WFH work from anywhere gelombang 1 ya, sedangkan 26 Februari itu adalah kick off pencairan THR ASN secara bertahap. 16 sampai 17 Maret itu adalah WFA. Kemudian 25 sampai 27 Maret itu adalah sesi WFH gelombang 2. Dan H-14 sampai dengan H-7 itu adalah pencairan THR dan BHR untuk swasta dan ojol. Baru tanggal bulan April itu puncak Idul Fitri. Nah, untuk jadwal pencairan gaji ke-13 itu adalah Juni ya, itu sudah pasti itu. Itu rutin baik itu swasta maupun ASN itu Juni. Jadi kalau Bapak Ibu Guru sekali lagi tidak mendapatkan gaji ke-13 di bulan Juni itu patut dipertanyakan. Tapi dengan catatan Bapak Ibu Guru, guru-guru yang sudah menerima tukin maupun TPP itu tidak mendapatkan gaji ke-13. Nah, gaji kebijakan WFA ini itu dirancang untuk mengurangi kepadatan infrastruktur dan memberi fleksibilitas bagi pendidik jelang libur panjang. Nah, dinamika sektor publik dan swasta, jadi perbandingan regulasi THR ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli nasional sebesar 269 triliun. Jadi kalau di sektor publik, dalam hal ini adalah ASN dan P3K, anggarannya kan jelas tadi ya 55 triliun, aturannya itu komponen 100% penuh sesuai dengan pangkat dan golongan, dan tidak bergantung kepada masa kerja tahunan. Sedangkan kalau yang swasta, itu estimasi nilainya itu 214 triliun untuk 26,5 juta pekerja ya. Itu berdasarkan dari data BPJS Ketenagakerjaan. Dan aturan ketatnya itu wajib dibayar penuh ya, tidak boleh dicicil, maksimal H-7, dan proporsi masa kerjanya itu lebih dari 1 tahun atau sama dengan 1 bulan upah. Yang kurang dari 1 tahun itu proporsional. Nah, untuk setoran ekonomi yaitu lonjakan BHR ojek online ini juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 220 miliar dari total BHR tahun 2026, naik 110 miliar tahun lalu ya. Jadi selain BHR, cair H-14 hingga H-7 mitra dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi ada nilai per mitra 300.000, kemudian maksim itu 51.000 mitra penerima yang meroket 1.000 tahun lalu. Kemudian Goto dan Grab itu 100 hingga 110 miliar masing-masing aplikator. Kemudian InDrive itu 500 mitra ya, kurang lebih 500.
Persamaan jaring pengaman sosial (Bansos) ini juga pemerintah mengintervensi stabilitas harga pangan langsung ke tingkat rumah tangga. Jadi ada 10 kilogram beras, terus 2 liter minyak goreng, itu penerimanya 25 juta 4 keluarga. Atau total sebesar 14,9 triliun. Ya, jadi ditambah 911,16 miliar dialokasikan khusus untuk program diskon atau subsidi menjelang lebaran ya. Nah, ini peta ekosistem kesejahteraan pendidikan nasional. Jadi, tiga pilar kebijakan yang bergerak serentak untuk menjamin stabilitas dari level data hingga ya daya beli. Jadi, jaring pengaman, bansos pangan, perlindungan lapis berakhir senilai 14,9 triliun untuk menjaga inflasi ya, harga kebutuhan pokok di akar rumput. Kemudian stimulus ekonomi THR dan BHR ya, di mana ada injeksi 55 triliun untuk publik dan 214 triliun untuk swasta serta 220 miliar untuk menggerakkan mesin konsumsi nasional secara agresif. Sama integrasi digital ya, Sindara ya, jadi memastikan setiap pendidik terdata rapi dalam komunitas untuk distribusi hak dan pengembangan kompetensi tepat sasaran. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.